Buat kalian yang saat ini ada tagihan pinjaman online dari pinjol legal manapun ya, mau pay letter kayak pinjol kayak apapun itu kayak, kalian teman-teman harus hati-hati ketika ingin melakukan pembayaran. Lakukan dengan benar, lakukan dengan teliti, cek 2 kali kebenaran angkanya. Karena ketika kalau teman-teman salah bayar, kalau teman-teman ya mungkin tagihan misal nih, tagihan katakanlah 300.000, tapi teman-teman salah bayar 600.000 atau 300.000 itu gagal, kalian transfer lagi 300.000 tapi ternyata yang pertama tadi berhasil, jadi kedobelan. Nah, ini akan membuat kalian itu kesulitan lagi untuk menarik uang kalian tadi ya teman-teman. Artinya kalau kalian itu katakanlah salah bayar, yang pertama kemungkinannya adalah uang kalian akan hilang karena kalian akan transfer ke akun yang mungkin nggak tahu itu akun siapa, entah kemana. Kalau secara kebetulan angka yang kalian tulis atau yang kalian salahkan tadi itu masuk ke akun orang lain ya, itu ada pemilik akunnya. Nah, maka uang kalian akan terbayarkan untuk bayarin utang-utang dia, utang-utang mereka, dan itu sulit sekali untuk ditelusuri masuknya kemana. Dan kalau ketemu pun kalian juga akan sulit sekali dan akan hampir tidak memiliki hak untuk memintanya. Kalau misalnya kondisi yang salah bayar itu dia tidak punya uang, ya itu akan sulit sekali. Coba bayangkan kalian jadi orang yang terlanjur disalah bayarin, itu gimana ya bahasanya ya. Misal kalian bayar tagihan tapi kalian salah pakai nomor saya. Nah, tiba-tiba loh tagihan saya kok lunas. Terus kemudian kok ada uang masuk dan tagihan saya kok berkurang gitu ya, misal ya. Nah, hal ini tentu saja kalau kalian meminta saya untuk mengembalikan uang tersebut dan kebetulan saya memang tidak memegang uang dan belum ada uangnya, mau diapa? Nggak bisa dipaksa. Artinya ya kalian harus sabar untuk kehilangan uang itu terlebih dahulu. Tapi kalau kayak saya nggak mau balikin pun itu juga kadang masih masuk akal ya menurut saya, karena kan kita nggak pernah tahu dan kita nggak salah. Kalau kita nggak ada uang terus harus dipaksa harus bayar, itu menurut saya nggak benar juga ya. Nah, kasus ini juga terjadi dari salah satu menonton video kemarin ya teman-teman. Beliau ini kisahnya dia salah double atau kedobelan transferan di aplikasi Ada Modal. Dan beliau minta dikembalikan uangnya tapi agak dipersulit menurut beliau. Kenapa? Karena sudah telepon CS, sudah telepon email tapi belum ada solusi yang konkret dan jawabannya masih muter-muter gitu-gitu aja. Ya harapan kita sih beliau uangnya segera balik ya, karena lumayan juga. Transfer kedobelan itu kan takutnya tagihannya bulan depan belum ada atau tidak ada tagihan kan repot. Kalau misalnya ini cicilan terakhir, nah itu sulit banget. Kalau misalnya ini bukan cicilan terakhir, bisa jadi yang sudah kalian bayarkan dipakai untuk bayar di tagihan berikutnya ya. Kalau udah kayak gini, saran saya teman-teman tetap kejar terus-terusan. Jangan diem aja. Misal seperti yang dilakukan beliau tadi ya, kalian mau email, kalian mau telepon CS, kalian mau kalau ada customer service WA, kalian WA. Intinya lakukan semaksimal usaha kalian untuk mengembalikan uang kalian. Karena jujur kita tidak pernah tahu ya sistem cara kerja pinjol di belakang itu kayak gimana. Kalau di kartu kredit kan jelas uang yang kita masukkan berapapun itu dan kapanpun itu yang kita bayarkan di nomor kartu kredit tadi, itu akan menjadi saldo kredit di mana itu kalian akan mengurangi tagihan kalian di bulan depannya. Nah, kalau bulan depan gak ada tagihan gimana bang? Ya uang kalian akan ada, tetap ada di situ. Jadinya saldonya adalah plus ya teman-teman. Kalau tagihan kan minus gitu ya. Kalau ini kan jadi plus. Bukannya kalian nambah tagihan tapi uang kalian ada di kartu kredit tersebut. Dan ini juga tidak bisa dicairkan lagi atau tidak bisa tarik tunai. Sebagai contoh, saya pernah kesalahan melakukan pembayaran di kartu kredit ya. Kartu kredit BNI saya itu ada 2. Limitnya sama, masing-masing 20 juta. Saat itu saya harusnya bayar untuk tagihan kartu kredit yang pertama. Saya salah bayar di kartu kredit yang kedua. Padahal yang kedua udah barusan saya bayar. Jadi double nih. Misal yang kedua tagihannya cuma 2 juta. Terus kemudian yang ke satu tagihannya 3 juta. Nah, saya mau keliru bayar di tagihan yang kartu kredit yang kedua tadi, saya masukkan 3 juta. Jadi udah saya bayar 2 jutanya lunas, ada uang masuk saya di situ 3 juta. Nah, kalau kayak gini ribet. Meskipun kartu kreditnya ini atas nama saya dua-duanya, itu pun saya tidak bisa mengajukan request kalau uangnya di sini tolong dong dipindahin ke kartu kredit satunya. Nggak bisa, teman-teman ya. Nah, saya yang satunya harus keluar duit lagi untuk bayar di kartu kredit yang pertama. Nah, yang sudah uang yang salah bayar tadi kartu kredit kedua itu nggak akan hilang. Jadi kalau bulan depan saya ada tagihan lagi di kartu kredit yang kedua tadi, ya dikurangi dari uang yang saya masukkan tadi sebelumnya. Ya, sesimpel itu dan segampang itu sebenarnya cara kerjanya. Cuman kalau pinjol kan gimana gitu ya. Kalau kita tagihannya cuma 1 dan nggak ada tagihan bulan depan, itu jatuhnya kayak gimana? Nah, itu harus meminta kejelasan dari customer service-nya. Karena bisa jadi tiap pinjol A, B, C, D memiliki kebijakan masing-masing teman-teman. Ya, oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.